Dan fun fact-nya tuh talent cowoknya itu mau nikah kan. Jadi dia tuh satu hari tuh bener-bener dia kasih waktu sampai jam 2 aja. Kalau nggak sama dia kan nggak ini dong, nggak nyambung kan sama hari pertama gitu. Kalau nyari talent baru tuh kayak harus ngulang dari awal lagi karena kita ngelanjutin aja gitu. Terus dia tuh udah mau nikah, jadi jam 2 tuh dia harus selesai langsung JR nikahnya dia. Pemberkatannya dia, jadi kayak buru-buru dia acting dulu terus langsung cus buat JR pemberkatannya dia. Maaf ya. Sebenarnya dulu sempat mengalami hal yang kayak gini, yang kayak bucin banget, terus saking bucinnya jadi kayak bodoh gitu loh. Kayak selalu maafin walaupun udah diselingkuhin, selalu maafin kalau misalnya udah disakitin, dibodohin, dibohongin juga, jadi tetap memilih untuk tetap stay. Itu karena pengalaman aku waktu dulu sih. Awalnya itu setelah aku keluar dari Indonesian Idol di top 8, itu aku sempat dikasih kesempatan buat ketemu sama Kak Mario Geklau karena pencipta lagu Bodoh ini Kak Mario Geklau yang ciptain. Aku bersyukur banget bisa diciptain sama Kak Mario karena aku emang personally suka banget sama karya-karyanya. Itu kayak lagu-lagunya tuh selalu bagus gitu, nggak tahu kenapa. Dan aku tuh bilang sama Kak Mario kayak, Kak Mario pengen deh Anggis dibikinin lagu sama Kak Ayo gitu, kapan-kapan gitu. Terus waktu itu cuma sebagai, oh iya kamu mau lagu kayak gimana, bla bla bla. Terus kita nggak komunikasi lagi. Udah beberapa minggu setelah kita terakhir ketemu tuh kita nggak pernah komunikasi dan lain-lain. Dan ada pada saat waktu itu Kak Mario tuh tiba-tiba nelpon aku malam-malam jam 11 malam. Terus kayak tiba-tiba nelpon, aku kan kaget dong jadinya kayak kok tiba-tiba nelpon tanpa ada komunikasi apapun sebelumnya. Terus dibilang, Dek aku ada lagu nih buat kamu gitu kan, jadi shock, beneran dibikinin ternyata ya gitu. Iya kayak hopeless gitu loh, maksudnya kayaknya kalau nggak jadi ya berarti nggak jodoh sih gitu, udah hopeless aja. Tiba-tiba ternyata di telepon terus dibilang aku ada lagu nih buat kamu, aku baru bikin gitu, tapi baru jadi refnya aja. Terus kayak kamu mau denger nggak? Dan aku rasa sih ini lagunya marah-marahnya kamu banget gitu. Jadi udah denger refnya langsung kayak ada kata-kata bodoh yang aku selalu ada untukmu tuh kayak wah emang bener sih Anggis banget sih ini. Langsung jatuh cinta sama nadanya gitu. Terus itu langsung kita workshop di tempatnya Kak Mario. Terus awalnya juga lagunya tuh nggak ada bridge-nya sama sekali. Tapi waktu workshop Anggis request gitu sama Kak Mario, ini bisa nggak dikasih bridge karena personally Anggis tuh suka banget sama bridge gitu. Karena kan kita tuh suka marah-marah kan sekarang bagian bridge kan kayak marah-marah gitu kan. Jadi pengen lagu ini juga ada titik marah-marahnya gitu. Dan pada saat itu langsung dibikin langsung sama Kak Mario tanpa dia nulis atau apapun. Jadi sehebat itu sih talentnya dia. Terus akhirnya kita rekaman nggak lama setelah itu. Jadi ya udah kita langsung bikin video klip di bulan September gitu. Untuk konsep MV-nya aku emang ikut serta karena aku pengen emang MV-nya tuh diambil di Bali karena selain aku berasal dari Bali, aku pengen ngeliatin kayak indahnya Bali itu seperti apa. Makanya di MV-nya tuh ngeliatin pantai, terus kayak jalanan yang ada di Bali kayak gitu-gitu sih. Dan konsepnya tuh menceritakan tentang ya kayak film-film aja sih biar easy gitu dicernanya sama orang-orang. Jadi kayak ngeliatin orangnya tuh cowoknya lagi selingkuh terus dilihat, habis itu ceweknya mau tetap stay, terus endingnya dibikin masih pelukan gitu kan bodoh gitu. Jadi biar easy ini aja sih, easy dicerna sama orang gitu. Before, maksudnya tanggapan pacar kamu? Tanggapan pacar aku sih awalnya kayak sebenarnya sengaja bikin dia nggak tahu dulu sih. Nggak dibohongin sih, maksudnya kayak kasih tahu mau bakal syuting MV sama talent cowok, tapi ya udah pasti ada adegan romansnya gitu. Cuma kayak nggak ceritain spesifikasinya pelukan lah atau apa tuh enggak. Cuma udah jadi baru Anggis liatin hasilnya. Terus akhirnya dia tidak bisa marah karena dia mengerti. Tadinya kayak kenapa kayak gini gitu kan, tapi bukan yang toxic gitu loh, tapi yang kayak cuma nanya-nanya biasa. Habis itu karena udah kejadian mau diapain lagi kan. Jadi dia udah pasrah, ya udahlah udah kejadian mau diapain lagi, dia bilang kayak gitu. Tapi dia support banget. Untuk kesulitan sih sebenarnya di recording enggak. Paling recordingnya kelarnya dari startnya kita jam 6 sore, kelarnya jam 3 pagi. Recording. Iya, karena emang dan nggak ngerasa capek.
karena emang enjoy banget sama lagunya, terus kayak emang pengen bikin lagu ini tuh kayak bener-bener aku nyaman banget, aku puas gitu. Jadi kayak emang kalau ada kurang kita ulang lagi, terus kayak kita koreksi lagi atau apa-apa. Dan spesialnya juga waktu itu Kak Mario langsung datang ke hari itu, jadi kayak dia kadang-kadang ngasih ide juga kayak mau kasih improve apa dan lain-lain gitu. Jadinya kita kelarnya jam 3 pagi. Kalau musik videonya sih lebih susah karena yang tadinya kita harusnya 1 hari jadi 2 hari syutingnya, dan itu sangat menyayang banget karena waktu hari pertama itu kita udah balik kan, terus setelah itu aku udah balik ke Jakarta lagi karena kan udah stay di Jakarta sekarang, terus tahu kalau filenya tuh crash. Iya, filenya crash, jadi harus ngulang balik lagi buat syutingin video klipnya lagi gitu. Jadi kayak 2 kali deh jadinya gitu. Bodohnya aku selalu ada untukmu, benar kata mereka aku harus tinggalkan. Iya, karena dulu tuh banyak yang gak suka kan lagi sama yang dulu gitu. Kayak teman-teman tuh kayak, ngapain sih kamu sama dia? Ngapain sih dia tuh toxic, gak usah putusin aja atau bla. Tapi itu gak pernah denger kata-kata mereka gitu loh. Jadi kayak bodoh banget kan. Dan walaupun Anggis tuh udah tahu tuh dia toxic, kayak selingkuh, terus tetep maafin, kan kagak bodoh ya berarti ya. Paling parah tuh feeling orang tua sih. Waktu itu orang tua juga nggak bolehin, tapi kayak Anggis ya jalanin aja gitu kan. Ternyata emang bener sih, feeling orang tua nggak pernah salah sih. Ya nggak boleh temenan sama siapapun, itu udah termasuk sangat toksik ya. Jadi kayak sama cewek pun kayak dia tuh agak marah kayak gitu-gitu, kayak harus sendirian gitu di kantin, nggak boleh makan bareng sama temen, apa-apa harus dipoto gitu kan, agak sakit. Ada sih waktu workshop emang kita decide apa yang kita rekam di workshop itu kita apply di rekaman gitu. Jadi nggak usah menghabiskan waktu yang banyak untuk rekaman untuk cari improve baru dan lain-lain gitu. Jadi syukurnya Anggis workshop sama Kak Mario waktu itu kita diskusi gitu loh. Maksudnya Kak Mario kasih improve, dia nanya ke Anggis kayak kamu cocok nggak sama improve ini gitu. Cocok, bagus. Jadi oke, jalanin. Kalau misalnya dia ngasih improve terus kayak Anggis kayak bilang kayaknya kalau di kesiniin gimana, terus dia kayak oh bagus juga tuh deh gitu. Jadi ya udah kayak saling tukar pikiran aja sih gitu. Lebih gak expect-nya kayak kemarin bisa trending sih videonya. Jadi kayak gak expect sampai sana gitu. Maksudnya kayak yang penting Anggis tuh berkarya dengan tulus, yang penting kitanya puas gitu. Terus tiba-tiba dikasih bonus, dan itu yang kayak gak nyangka. Terus plus komentar-komentar mereka tuh pada suka banget. Misalnya kayak ketemu orang gitu, tanpa membahas ada lagu bodoh gitu, tiba-tiba orang tuh bilang, ya Anggis lagumu bagus banget yang bodoh tuh. Jadi itu aja, hal simpel itu aja udah bikin Anggis tuh seneng. Jadi kayak tanpa Anggis harus effort kasih tahu mereka tuh notice gitu. Itu aja udah bersyukur sih. Dan komentar mereka juga bilang lagunya easy listening. Maksudnya mereka doain lagunya ini semoga bisa dikenal banyak orang. Banyak doa sih, jadi semoga doa semuanya terkabul sih gitu. Mungkin iya, tapi nggak saat ini sih. Kayak nanti deh. Tapi emang suka banget sama yang kayak dance sambil nyanyi gitu. Jadi kayak emang suka Blackpink juga, kan sering nontonin Blackpink. Jadi terinspirasi juga dari mereka. Tapi kayaknya untuk sekarang lagu-lagu yang normal-normal dulu. Kalau boleh pilih salah satu sih penyanyi sih. Dari kecil. Ya emang bagian dari apa ya? Mungkin bagian dari my soul gitu. Kalau nyanyi tuh kayak nggak ngerasa capek gitu. Apalagi ketemu orang-orang yang emang excited juga nonton aku. Terus kayak energinya mereka tuh sangat excited. Jadi kayak nggak ngerasa capek gitu loh. Dan mungkin bisnis kan Anggis juga belum pro banget ya, maksudnya biar sambil belajar aja gitu. Jadi maksudnya tuh kayak pengen bisnis tapi juga kuliah, jadi kayak bisa berkesinambungan lah gitu. Pengalaman terseru saat manggung itu saat misalnya kayak penontonnya tuh melebihi dari ekspektasi Anggis gitu. Kadang tuh Anggis punya ketakutan kadang-kadang, saya mau manggung di mana gitu. Maksudnya kayak takut ada yang nonton gak ya, kayak gitu-gitu tuh masih ada. Cuma maksudnya kayak itu Anggis keep it di diri sendiri gitu, kayak takut aja gitu. Tapi ternyata gak tau, Anggis kayak pasrahin aja, terus Anggis kayak cuma melakukan yang terbaik. Tapi waktu Anggis masuk ke panggung itu orang tuh pada energinya tuh pada sangat-sangat membara gitu. Jadi Anggis tuh kayak melupakan itu semua, jadi Anggis gak usah overthink lagi. Maksudnya kayak yang penting orang tuh enjoy sama penampilan Anggis gitu sih.
Sedikit. Diem sih. Ritualnya diem, jangan diganggu. Karena kayak butuh energi kan. Itu kan diem tuh mikir, misalnya karena anaknya terkonsep banget kan. Jadi kayak mikir misalnya lagu pertama harus ngomong apa abis ini, kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah ada konsepnya nih, abis ini mau bikin apa, sing along atau gimana bla bla bla. Jadi kayak sometimes orang tuh ngajak ngomong tuh kayak iya targetin aja, tapi dalam Anggis tuh otaknya muter gitu, kadang-kadang diem gitu. Tapi emang ngumpulin energi karena Anggis mau pakai energi itu di atas panggung gitu. Iya, anak introvert ya. Kalau setelah harus Setelah nggak ada sih. gitu aja. Enggak sih, ritualnya ya paling makan. Terus harus mandi karena basah kuyup banget. Ya. Panas karena nggak bisa diem kan di atas panggung tuh, kayak kalau lagu beat gitu pasti loncat-loncat atau apa, jadi anaknya juga cepet keringetan gitu, jadi semuanya dari atas tadinya rambutnya lagi flawless tuh tiba-tiba udah kayak keramas. Kalau next yang pastinya kayaknya masih single karena mau ngenalin satu-satu lah singlenya gitu. Mungkin album ya semoga ya didoain semoga bisa gitu. Jadi yang penting harapan Anggis sih untuk single-single Anggis semoga bisa diterima sama semuanya. Jadi tim song di hidup mereka sih kalau lagi galau gitu, kayak dengerin lagu Anggis kayak gitu-gitu. Jadi peneman mereka sih gitu. Jadi favorit mereka gitu. Hai semuanya, hai K-Lovers. Jangan lupa untuk dengerin single baru aku yang judulnya Bodoh di seluruh digital platform, dan jangan lupa juga nonton music videonya di YouTube. Dan terima kasih semuanya yang udah dukung aku sampai saat ini. Pokoknya semangat terus streamingnya, jangan lupa dengerin. Love you.